Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zana, NIM 2409601014. Saya dari Prodi PAI kelas 1E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Tarbiyatul Manaqib yang menjelaskan tentang kitab Ihyanatul Ikhwan yang dibimbing oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPD. Kitab Ihyanatul Ikhwan ini adalah kitab Dzikir Manaqib yang disusun oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Yang pertama kali mengamalkan manaqib atau yang pertama kali melakukan dzikir manaqib yaitu ayah dari Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, yaitu Kiai Haji Ahmad Syaha yang berasal dari Pengarang Bondowoso. Kiai Haji Ahmad Syaha ini, beliau pernah suatu hari menyampaikan kepada seseorang bahwasannya barokah bacaan manaqib yang dilakukannya ini akan dirasakan atau akan dihadiahkan untuk putranya kelak, yaitu Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Jika ada timbul pertanyaan, apakah boleh mengamalkan kitab ini tanpa izin? Jawabannya adalah boleh, tapi alangkah baiknya untuk izin mengamalkannya kepada Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Kitab Ihyanatul Ikhwan ini adalah buah pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Muzaki agar cepat sampai kepada Allah atau agar doa mudah dikabul. Maksudnya kitab Zikir Manaqib ini adalah perantaran antara makhluk dengan Sang Khalik. Pada awal kitab ini ditulis tata cara pengamalan kitab ini, yaitu ada sebuah bacaan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mempunyai hajat duniawi ataupun ukhrawi atau ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya anjurkan untuk mengamalkan wiritan dalam kitab ini. Insya Allah hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengamalkan wiritan kitab Ihyanatul Ikhwan ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Itu pertama, hendaknya dilandasi dengan niat yang ikhlas, lillah billah, li rasul bi rasul, semata-mata untuk beribadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di waktu melakukan permohonan tidak dibenarkan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, melainkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaran barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam melakukan permohonan, yang ketiga, dalam melakukan permohonan yaitu waktu muraqabah atau tata cara manaqib yang nomor 5, sebaiknya diawali dengan bertaubat atas dosa diri kita, khususnya 7 anggota badan, karena dosa menjadi penghalang terkabulnya doa. Kemudian memohon kuat iman, karena tanpa iman segala kenikmatan akan sia-sia. Baru memohon yang menjadi hajat kita dengan khusyuk dan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa mengabulkan doa kita, sedangkan diri kita sangat tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pas yang terakhir, dalam melakukan wiritan ini sebaiknya dalam keadaan suci dari hadas dan menghadap kiblat dan dilakukan secara istiqomah. Di sini yang dimaksud istiqomah adalah selama 41 hari. Dalam melakukan dzikir manaqib itu diawali dengan
kalimat ya arhamar rahimin. Di dalam zikir manakib ini ada sholat sunnah untuk kedua orang tua, yaitu sholat sunnah libirri walidaini yang niatnya yaitu usuli sunnatan libirri walidaini rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar, yang artinya aku melakukan sholat sunnah untuk berbakti kepada orang tua dengan jadi makmum karena Allah Ta'ala. Setelah sholat sunnah libirri walidaini, kita membaca istighfar untuk meminta ampunan dosa kedua orang tua, para guru, para kaum muslimin, khususnya untuk diri kita masing-masing, dengan bacaan yaitu astaghfirullahaladzim li abi wa ummi warhamhuma kama rabbayani shaghira, astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Dalam zikir manakib ini juga dalam melakukan zikir manakib ini ada yang melakukan muraqabah atau diawali dengan tawasul, yaitu bagaimana contohnya di sini di kitab Ihanatul Ikhwan ditulis bi barakati wa karamati sultani auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bi safa'atin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idnillahi waridallahu ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir ikdi hajatina. Itu kita meminta permohonan atau meminta hajat kita dalam firman. Setelah itu kita membaca doa manakib, yaitu sebagai berikut: Allahumma wa kana akhdartana hatma kitabika alladhi akhrabat fihi ansyara'il ahkamika wa wahyikal ladhi anzaltahu mufarriqah baina halalika wa haramika wa nadabtana litarudi litawabi'il jasimi wa hadaratana ala lisani fa indihi sadida adabika. Dalam zikir manakib ini Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah mentawasulkan atau memfatihahkan kepada Sohibul Fatihah min arwahi sohin, itu para alim ulama bacaan zikir manakib ini bersifat fleksibel yang diawali dengan sholat libirri walidaini, nanti di tengah ada sholat dan di tengahnya itu ada sholat hajat. Di saat bulan Ramadan ini adalah yang sempurna saat dibaca di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini dimulai dengan sholat Lailatul Qadar. Dalam kitab Ihanatul Ikhwan ini sudah ada perubahan. Yang dulunya bacaan sholawat nariyah itu belum ada, sekarang sudah ada. Di kitabnya tawasulnya itu sederhana. Kalau dulu
Sholawat nariyah tidak diiringi musik. Sekarang sholawat nariyah diiringi dengan musik. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan atau ucapan yang salah, itu murni dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.